Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys ya. Tutorial bongkar CVT Vario 125. Ini yang tipe old ataupun 125 yang injeksi, yang bukan old, yang udah apa nggak bohlam atau yang LED itu sama ya, bongkarnya sama ya. Kunci yang disiapkan ya, alatnya ini kunci ya, kunci T ukuran 8. Tracker ini untuk membuka puli depan dan belakang ya, tracker. Kemudian kunci shock yang digunakan ini nomor 19 dan nomor 22 ya. Kunci shock 22 sama 19 ya. 22 untuk buka yang depan, puli depan, 19 untuk puli belakang. Oke ya, kita langsung aja guys ya. Alat yang digunakan ini aja guys ya. Kunci T, tracker, kunci shock. Ini udah cukup untuk bongkar ini semua ya, CVT. Langkah pertama kita buka dulu ini ya, bautnya sepertinya. Nanti nggak diketahui ada bagian-bagian yang rusak. Habis dilepas semua bautnya guys ya, kita lepas ini ya. Caranya gini, ini kita putar sedikit itunya, starter kakinya kita putar sedikit ya, isinya segini. Nah ini setelah lepas taruh sini ya. Kemudian kita gunakan tracker untuk menahan puli depan. Putarannya kan naik ke atas ya. Depan itu pakai yang ukuran 22 kalau yang Vario ya, seperti ini. Nah ini kita tarik, nah kita longgarkan dulu, biarkan seperti itu ya. Sebetulnya cepat guys ini ya. Sekarang yang belakang ya, yang belakang ini putarannya juga sama, kita pakai ini push tab ya untuk menahan. Kita pasang dulu yang ukuran 19, kita pakai push tab untuk menahan ya, seperti ini ya. Kita pakai push tab atas ini untuk menahan ini ya, untuk menahan putarannya. Nah setelah kita longgarkan itu lepasnya mudah guys, sepertinya mudah lepasnya. Nah cukup seperti ini aja. Ini kita taruh sini biar nggak kemana-mana ya. Jangan lupa disiapkan tempat. Ini puli depan, kita lepas puli depan. Kipas ini kipas namanya, kipas puli depan. Ini bautnya kita lepas, kita taruh di tempat tadi ya biar nggak kemana-mana. Kemudian kampas ganda belakang kita lepas sama fan pel seperti ini, mudah kan? Nah cuma butuh waktu 5 menit aja kalau bongkar ini guys ya. Ini namanya puli ya, puli belakang ya. Ini kampas ganda, ini kampas ganda, ini kampas ganda. Di dalamnya ada per CVT ini ya, per CVT. Ini puli belakangnya seperti ini ya susunannya. Ini piringannya puli ya. Untuk puli depan kita lepas juga. Nah lepasnya kita tahan dulu ini harus kita tahan ya. Yang belakang ini kita tahan biar apa? Ini dalamnya ada rollernya. Kalau nggak kita tahan, dia akan kocak. Jadi kalau melepas gini, kita tahan dulu dari belakang sini, kita tahan biar nggak kocak-kacir. Nah karena apa? Dalamnya ini seperti ini. Dalamnya ada puli-puli ini. Kalau kita nggak tahan, kocak-kacir dia ya. Di situ kita lihat. Nah, servisnya seperti ini. Kita lihat dulu ini ya, bagian rollernya. Rollernya ini masih mulus apa enggak? Ini kan udah nggak mulus nih. Nah ini bergerigi. Ini juga. Ini apa namanya? Udah nggak bulat ya, nggak bulat utuh ya, nggak simetris ini. Nah ini banyak yang udah nggak simetris ini. Ini mempengaruhi langkah juga ini ya. Oh ini udah seperti ini ya ini. Ini seperti ini ya, ini udah nggak bulat utuh ya ini. Ini juga ini ada garisnya. Ini ya. Kita sisihkan dulu. Kita lihat dulu, udah aman semua. Jangan lupa kita coba dulu suara mesinnya ya. Saat kita lepas puli, kita coba suara mesinnya. Mesinnya suaranya masih bagus apa enggak ya? Masih langsam apa enggak suaranya?
suara mesin yang bagus seperti ini saja. Nah, ini suaranya mulus, nggak ada nyandet-nyandet. Suaranya mulus, nggak ada nyandet-nyandet guys ya. Seperti ini ya. Ini langsam. Nah, kondisi seperti ini bagus untuk matikan dulu. Nah, ini berarti nggak ada masalah di mesinnya. Mesinnya nggak ada masalah. Di mesinnya ini nggak ada masalah ya. Dan lanjut kita cek lagi. Kita cek ini ya. Kita bersihkan. Kita gunakan kuas untuk membersihkan ini, kita gunakan kuas. Nah, seperti ini. Cukup gosok-gosok seperti ini aja. Kalau kotor ini udah rutin saya 1 bulan sekali, jadi nggak begitu kotor. Ini kebetulan Vario 125 volt. Ini Vario 125 volt, jadi ini kodenya KZR. KZR ya. Ini juga kita lihat dulu rumah rollernya ini ya, bersih apa enggaknya. Kalau udah bersih ya nggak usah. Ini udah bersih, soal rutinnya, bersihnya rutin saya ini ya, rutin. Ini nyoba saya kasih, ini saya kasih bensin ya ini ya, Pertalite ya, biar apa, biar kotorannya ini kan lama udah nggak saya gosok kayak gini ya. Ini coba saya bersihkan pakai Pertalite, biar kotorannya hilang. Jangan lupa siapkan kain kotor. Ini wajib ini kan kotor nih guys ya, untuk mengelap-ngelap ininya guys ya. Kalau ada kotor-kotor kayak gini ya, ini kita bersihkan. Nah, ini nanti bersih nih guys ya. Cukup. Daripada dibuang, kita lemparkan ke mangkok ini ya, mangkok yang ini. Seperti ini ya. Ini ya. Nah ini juga kotor di dalamnya nih, dalamnya juga kotor. Kasihkan tadi ya BBM kita ya, buat gosok ini ya, gosok sininya. Nah, ini kita bersih nih nanti ya. Jangan lupa lagi ya, gunakan gombal. Ini namanya gombal atau kain ya, kalau di Jawa namanya gombal nih. Gunakan gombal untuk membersihkan ya. Guna cepat kita membongkarnya ini ya. Seperti ini ya tutorialnya membersihkan CVT ya. Kita bersihkan ini tadi ya, yang kena solar tadi ya, kena bensin ya. Langkah-langkahnya seperti ini ya, kita bersihkan ini. Nah, ini udah bersih. Nanti kita tunggu keringnya ini ya, 2 ini kita tunggu keringnya. Kemudian kita lihat ini ya, kampas gandanya ini kotor apa enggak ya. Kalau kotor kita hilangkan dengan kertas gosok yang tipis ini ya. Jadi cukup menghilangkan ini aja, kotorannya aja dikit. Jangan digosok terlalu keras ya. Nah, nanti habis gitu ya. Cuma untuk menghilangkan hitam-hitam ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, udah kan? Nah, udah ini ya. Kemudian apa lagi yang cek? CVT-nya, apa fan belt-nya, timing belt-nya kita lihat dulu ya. Ini udah retak-retak apa enggak ya? Kalau udah retak-retak parah, kalau ini kan retak dikit ya, ini nggak masalah ya. Kalau dia retaknya udah parah, udah sampai kelihatan dalamnya ya, sampai tembus ke samping sini, itu harus kita ganti ya, bahaya itu ya. Oke, ini kondisinya aman, nggak usah disikat. Ini udah saya bersihkan soalnya rutin saya tiap bulannya. Jadi seperti itu aja ya. Kemudian ini udah kering, kita lihat dulu udah kering. Kita gosok lagi biar nggak ada sisa-sisa bensinnya tadi ya. Udah kering. Sebenarnya mudah guys ya, daripada ke bengkel mending kita perbaiki sendiri. Caranya mudah seperti ini guys. Udah ini ya. Ini putarannya seperti ini ya. Jadi kita kalau di Vario itu ada yang bagian full, ada yang bagian gini ya. Nah, bagian full ini kan putaran gini otomatis kelemparkan ya ke belakangnya. Nah, itu yang bagian belakang yang kita full. Ini seperti ini. Kita pasang. Yang yang tadi nggak saya pasang, ini saya punya spare ya. Spare yang dulu ya ini ya. Ya saya yang dulu ya. Semoga masih bisa dipakai ya. Ini namanya pislet. Ini yang bikin motor kalian kadang suaranya kotok-kotok karena pisletnya udah nggak rapat. Kalau ini masih rapat. Nah,
Kalau yang nggak rapat ini dilepas. Kalau tarik gini mudah lepas. Nah ini yang bikin suara mesin bunyi banyak. Tok 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 ini ya. Ini yang bikin suara mesin bunyi. Kita balikan, kita tutup seperti ini. Ini as depan, as roller ya, as roller puli depan ini, asnya ini. Asnya ini kita kasih dikit aja, kita kasih dikit. Kita dikit biar apa? Biar gesekannya nggak parah sama puli depan ini ya. Kita kasih dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini seperti ini, kita kembalikan. Nah, udah kan? Jadi kalian nggak perlu ke bengkel kalau gini, cukup diperbaiki sendiri di rumah ya. Kembalikan juga gitu ya. Fanbelnya Vario, usahakan ini ya. Ini tulisannya kan seperti ini ya. Nah tulisan ini harus bisa terbaca. Nah masangnya seperti ini. Nah gini ya, jangan kebalik seperti ini. Itu kebalik ya. Jadi KZR tulisannya ini harus kebaca waktu posisi gini ya. Nah, ini kan kebaca di atas kan ini. Nah seperti ini. Kita balikan, kembalikannya juga gitu. Ini harus kita putar dulu seperti ini ya, sebentar ya. Kita usahakan ini masuk kayak gini, biar bisa mancep, depannya bisa longgar, biar bisa rapat gitu ya di depan. Nah seperti ini. Kipas kita masukkan kulit depan, kita intip, oke, udah presisi. Kita kembalikan, kita tancapkan ini dulu, kemudian ring, kemudian mur. Sebenarnya mudah ya kalau mau masang bongkar sendiri di rumah ya. Kemudian ini udah kering ya, ini udah kering. Yang tadi udah kering ini ya. Ini kita tutup mangkok ini ya, mangkok ganda belakang ya. Penutup puli belakang. Nah. Ring, kita masukkan ring. Kemudian mur. Nah, cukup mudah sebenarnya kita bongkar sendiri di rumah. Jadi nggak perlu ke bengkel kalau cuma untuk bersihkan rutin seperti ini ya. Ini di bengkel udah kena 50.000 ini ya. Kayak gini aja udah 50.000 ke bengkel. Depan pakai kunci sok ukuran 22. Nah seperti ini, kita kencengin ini, kita berdiri. Udah rapat, cukup itu aja rapat. Kita ganti ukuran 19 untuk yang belakang. Matinya sama, kita pakai penahan push tab. Nah ini seperti ini ya. Ini kita tahan. Ini kita tahan, kita lagi putar lagi sampai dirasa kuat. Cukup seperti ini, kita coba lagi mesinnya. Tidak kan? Suaranya bagus. Ini karena saya rutin bersihkannya tiap bulan ya. Karena saya pemakaiannya tiap hari, jarak yang menempuh itu sekitar 100 kilo. Mudah. Semudah itu. Sekarang kita kembalikan ya, ini ya. Tutupnya kita kembalikan. Kita pasang, ini udah semua, udah beres semua. Kita pasang kembali nih ya. Nah kali ini butuh kebiasaan ya untuk memasukkan tutupnya lagi ya. Kita coba dulu. Cukup segini. Kita coba lagi. Setelah ditutup, suaranya tetap halus kan ini? Nah, suaranya tetap halus. Oke, itu aja tips dari saya ya.
Jadi nggak perlu ke bengkel kalau cuma untuk bongkar CVT, bersihin CVT ya. Kita 1 kali, 2 kali, 3 kali belajar itu pasti udah bisa ya bongkar sini ya. Bongkarnya bisa, maksudnya itu cepat ya. Yang penting langkah-langkahnya seperti aku yang jelaskan tadi ya, seperti itu ya, langkah-langkahnya mudah ya, membongkar CVT dan membersihkannya. Ini untuk kalian yang pemakaiannya tiap hari, jarak tempuhnya jauh, harus 1 bulan sekali dibersihkan ya. Ini dibongkar, dibersihkan biar bisa kedetek kalau ada part-part mana yang sudah seharusnya ganti ya. Bahaya nanti kalau perjalanan jauh tapi kalian nggak ngontrol ini tiap bulan, itu suatu saat di jalan akan ada masalah tuh, ban bel putus atau apa, bisletnya pecah atau gimana ya. Jadi jangan lupa tiap bulan sekali ya. Kalau kalian pemakaiannya jarak dekat, itu nggak masalah ya. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali untuk bersihkan CVT ini ya. Oke, tips dari saya seperti itu cara bongkar CVT ya. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe kalau kalian menganggap konten saya ini bermanfaat ya. Bantuan kalian bisa menyemangati saya untuk membuat konten-konten lain. Oke.